Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, saat hendak diajak belanja orang tuanya, seorang anak berusia 2 tahun terkunci di dalam mobil sebuah toko perlengkapan rumah tangga di Jalan Dharma Husada, Surabaya. 1 jam lebih anak laki-laki tersebut terjebak di dalam mobil hingga kondisinya lemas dan menangis sebelum akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas damkar. Beginilah detik-detik video warga yang merekam petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya saat berupaya membuka pintu mobil yang di dalamnya terdapat seorang anak kecil berusia 2 tahun. Petugas damkar cukup kesulitan membuka pintu mobil minibus tersebut yang terkunci dari dalam hingga membutuhkan waktu lama untuk mengevakuasi anak tersebut. Sekuriti toko perlengkapan rumah tangga di Jalan Dharma Husada, Surabaya, tempat mobil tersebut diparkir, menyebutkan kejadian ini bermula saat Fandi Bintoro warga Sidoyoso, Surabaya mengajak anaknya berinisial AX berbelanja di toko tersebut. Sesampai di parkiran mobil, sang ayah mematikan mesin mobil dengan meninggalkan kunci di dalam mobil. Dirinya kemudian berniat membuka pintu mobil samping kiri untuk mengambil anaknya. Tapi pintu mobil sudah tidak bisa dibuka karena si anak menekan tombol kunci dari dalam mobil. Sang ayah pun panik dan berupaya membuka pintu mobil namun tidak bisa. Hingga akhirnya melaporkan kejadian ini ke petugas damkar kota Surabaya. Anaknya umur 2 tahun. Terus anaknya itu disuruh buka, dia cuma tertawa aja, belum ngerti mas. Masih belum ngerti anaknya. Jadi disuruh buka itu cuma tertawa aja anaknya. Nggak dibukain malah tertawa. Nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa. Sampai berapa jam tuh? Sekitar 1 jam lebih, Bu. 1,5 jam. Lah AC-nya itu mati sekali juga. Nggak dinyalain waktu itu. Setelah berupaya selama 1 jam lebih, akhirnya berhasil membuka pintu mobil dan mengevakuasinya. Kondisi sang anak sempat lemas dan menangis dalam gendongan ayahnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara, dan PLN melakukan pemasangan listrik gratis melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL kepada 39 KK di Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan. Pemprov Kaltara menargetkan 500 KK menjadi penerima manfaat program BPBL pada tahun 2024. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin meninjau pemasangan listrik gratis melalui Bantuan Pasang Baru Listrik BPBL oleh Perusahaan Listrik Negara PLN dengan daya 900 watt kepada 39 kepala keluarga KK pada Kamis 4 Januari di Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan. Zainal menambahkan pemasangan ini merupakan bagian dari target program BPBL pada tahun 2024 sebanyak 500 KK. Tahun ini sudah 300 sambungan gratis ya kepada masyarakat, dan insya Allah di tahun depan kami upayakan di atas 500. Di atas 500. Dari awal hanya 35, kemudian 80, kemudian 120, terakhir 2023 300. Insya Allah kita lanjut di 2024 nanti di atas 500 nanti sambungan baru listrik gratis kepada masyarakat yang betul-betul ya tidak mampu untuk melakukan biaya sambungan baru. Program ini telah berjalan sejak tahun 2021 dengan target 85 KK, tahun 2022 sebanyak 50 KK, dan pada tahun 2023 kepada 300 KK. Salah satu warga desa Tanjung Buka, Hairul Abdul Wahab, mengaku senang menerima manfaat BPBL. Setelah 10 tahun, baru merasakan penerangan di rumahnya. Yang dirasakan ya alhamdulillah senang, puas sih, karena gimana ya, kita listrik ini bagi saya kan kebutuhan pokok juga. Mau ngecas HP ya pakai listrik, mau buat bumbu dapur lebih enak blender listrik juga, ujung-ujungnya kan TV seperti begitu. Ya merasa bangga lah, senang mendapat listrik ini.
Saat ini, rasio elektrifikasi di Kaltara telah mencapai 99%, sehingga diharapkan dengan adanya program ini mampu mewujudkan keadilan energi bagi masyarakat di Kaltara, khususnya di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Program BPBL bertujuan melistriki rumah keluarga tidak mampu yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan berada di daerah 3T. Pemirsa, tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah kembali menggelar nonton bareng debat Capres untuk ketiga kalinya. Warga dan pendukung antusias mengikuti debat Capres-Cawapres yang diselenggarakan oleh KPU. Sementara itu di Pati, relawan Prabowo nonton bareng debat Capres-Cawapres ketiga yang digelar di Posko Tani Merdeka di Desa Sembatur Agung, Kecamatan Jakenan. Silakan berikan apresiasi. Bertempat di halaman DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, nonton bareng debat Capres-Cawapres dengan menggunakan layar lebar kembali digelar tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah. Antusias para kader PDI Perjuangan dan pendukung Ganjar Mahfud tidak menurun. Mereka terus mengikuti gelaran nonton bareng debat Capres untuk ketiga kalinya bersama tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah. Nobar kali ini dilaksanakan untuk mengetahui program kerja masing-masing para calon presiden dengan mengambil tema debat pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Melihat penampilan Ganjar Pranowo pada debat Capres putaran ketiga yang diselenggarakan KPU, tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah meyakini akan menambah jumlah pemilih untuk pasangan Ganjar Mahfud. Menanggapi maupun memberikan pertanyaan kepada capres yang lain. Jadi sentimen positifnya juga bagus, diukur oleh teman-teman independen, dan saya yakin ini akan menambah jumlah orang yang akan memilih Pak Ganjar. Ini juga mengkonfirmasi bahwa 71 titik di Jawa Tengah yang Pak Ganjar sudah turun, animo masyarakat luar biasa. Sementara itu di Pati, puluhan relawan Prabowo Gibran dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pati antusias menyaksikan acara debat yang berlangsung. Mereka sangat antusias menyaksikan acara debat yang berlangsung kurang lebih selama 3 jam tersebut. Penonton debat berasal dari beberapa kecamatan terdekat seperti halnya Kecamatan Juwana, Kecamatan Minong, Kecamatan Jaken, serta Kecamatan Batangan. Para relawan Prabowo menilai debat yang berlangsung malam kemarin tidak berimbang. Capres nomor urut 1 dan 3 hanya mencari-cari kesalahan lawannya. Dari Kota Semarang dan Pati, Jawa Tengah, Henufan dan Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo.
Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang melayani 91.000 penumpang selama periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di mana untuk puncak arus mudik terjadi pada tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah sebanyak 7.475 penumpang, dan pada arus balik terjadi pada tanggal 1 Januari 2024 sebanyak 5.982 penumpang. Kantor cabang PT Angkasa Pura I, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mencatat, selama berdirinya posko terpadu angkutan udara Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang dilaksanakan selama 16 hari, mulai 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024. Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang melayani penerbangan sebanyak 742 jadwal dengan 91.244 penumpang naik dan turun. General Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Fajar Purwawidada, Kamis 4 Januari mengatakan,
Pergerakan penumpang pesawat selama libur akhir tahun mencapai 5.000 penumpang per harinya. Menurut Fajar, puncak arus mudik terjadi pada tanggal 22 Desember 2023, di mana pada hari tersebut tercatat sebanyak 7.475 penumpang naik dan turun. Sementara arus balik terjadi pada tanggal 1 Januari 2024, tercatat sebanyak 5.982 penumpang naik dan turun. Kedatangan dulu pada tanggal 22 dan 23 Desember, itu kita ada pada posisi 58 flat, dan kemudian penumpang ada 7.500. Kemudian di arus balik kemarin terjadi pada tanggal 1, ya kita ada 46 flat dan penumpang 6.000 penumpang. Fajar menambahkan, selama 2023, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang telah melayani penumpang sebanyak 2.105.703 penumpang secara keseluruhan. Pemirsa, Bandara Internasional Juanda di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melayani 636.000 penumpang selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Angka tersebut naik 12,14% dibandingkan libur Nataru tahun lalu, yaitu sekitar 566.000 penumpang. Sebanyak 636.000 penumpang ini terjadi selama periode posko Nataru yang berlangsung sejak 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024. Selama periode tersebut, terdapat 4.360 pergerakan pesawat atau naik 7,76% dari tahun lalu 4.046 pergerakan pesawat. Seiring kenaikan jumlah penumpang, jumlah kargo melalui Bandara Juanda juga naik 6,35%. Yaitu dari 2.662 ton tahun 2022 menjadi 2.830 ton tahun 2023. General Manager Bandara Internasional Juanda, Sisyani Jafar mengatakan, puncak penumpang libur Nataru terjadi pada 22 Desember 2023 sebanyak 49.743 penumpang. Sementara arus balik pada 2 Januari sebanyak 41.000 penumpang. Puncaknya pada tanggal 2 Januari 2023, yaitu jumlah 41.350 penumpang. Kalau dibandingkan dengan tahun 2022, ada kenaikan sebesar 12%. Demikian. Penumpang terbanyak rute mana, Pak? Rute yang terbanyak adalah Cengkareng, Bali, Ujung Pandang, Banjarmasin, dan Balikpapan. Rute dengan jumlah penumpang terbanyak penerbangan domestik yakni Jakarta, Denpasar, Ujung Pandang, Balikpapan, dan Banjarmasin. Sedangkan untuk penerbangan internasional Kuala Lumpur dan Singapura. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, penggerebekan dan temuan ratusan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang diduga hasil curian di gudang milik TNI Angkatan Darat oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Pom Jam 5 Brawijaya di kawasan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur viral di media sosial. Hal ini pun kemudian ditindaklanjuti dengan para korban curanmor yang mencoba meng-cross-check kendaraannya ke lokasi. Penggerebekan dan temuan ratusan kendaraan bermotor roda 2 dan 4 yang diduga hasil curian di gudang Balkir Pusiat milik TNI Angkatan Darat di Buduran, Sidoarjo yang viral di media sosial menarik perhatian masyarakat Sidoarjo. Sejumlah warga Sidoarjo yang menjadi korban pencurian kendaraan bermotor mendatangi lokasi kejadian untuk mengecek apakah kendaraannya yang hilang ada di lokasi temuan. Agis Adam, seorang warga Wadung AC Buduran, Sidoarjo ditemui di lokasi, mengatakan, beredarnya viral video penggerebekan di TikTok membuat dirinya ingin mencari tahu keberadaan kendaraannya yang pernah hilang. Kemudian dirinya dijelaskan oleh petugas TNI yang jaga di markas tersebut bahwa ratusan motor kondisinya masih baru dan belum ada plat nomornya dan tidak benar jika kendaraan tersebut hasil curian.
namun diduga hasil penggelapan dari pihak leasing. Yang belum ada pemiliknya, yang artinya penggelapan dari entah pihak leasing atau pihak yang bersangkutan. Jadi untuk mungkin himbauan juga kepada teman-teman yang merasa juga kehilangan di waktu-waktu dekat kemarin, 2 bulan atau 3 bulan ke belakang, tidak perlu ke sini karena kendaraan yang ada di sini itu bukan kendaraan yang ada pemiliknya, kendaraan yang masih dari pabrikan, bungkusan, ditaruh di sini sementara. Tapi sudah ngecek ke dalam tadi? Tadi saya ditunjukkan video sama ya. petugasnya, dan memang belum ada plat nomornya, masih dalam bentuk bungkusan. Sementara dari hasil pantauan di lokasi, ratusan kendaraan yang ditemukan di dalam gudang milik TNI Angkatan Darat ini mulai diangkut petugas dengan menggunakan truk box besar dari lokasi. Sejumlah awak media yang berusaha mengambil gambar di lokasi temuan oleh petugas dilarang masuk dan dilarang untuk mengambil gambar. Akibatnya, sejumlah awak media mengambil gambar dari luar area gudang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada.
Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas menyiapkan 12 juta bibit tanaman produktif untuk program rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL 2024 di Provinsi Kalimantan Barat. Belasan juta bibit yang diproduksi di 2 lokasi bersemaian permanen ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kawasan yang rusak menjadi lahan produktif dan berdaya guna. Sebanyak 12 juta bibit tanaman produktif terdiri dari 16 varietas buah dan kayu endemik Kalimantan disiapkan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Kapuas Provinsi Kalimantan Barat, khusus untuk program rehabilitasi hutan dan lahan 2024. Belasan juta bibit yang diproduksi di kawasan persemaian permanen Kota Pontianak dan Kabupaten Melawi ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kawasan yang rusak menjadi lahan produktif dan berdaya guna. Selain di lokasi persemaian permanen, produksi bibit juga dilakukan oleh petani sadar lingkungan binaan BPDAS Kapuas yang tergabung dalam program 800 kebun bibit rakyat, di mana keberadaannya tersebar di 14 kabupaten kota dengan hasil produksi 30.000 bibit per tahun per satu kelompok KBR. Kegiatan kita ini dalam bentuk rehabilitasi, baik itu secara vegetatif maupun secara teknis sipil. Kalau secara vegetatif, itu tadi kita nanam. Nah, bibit yang ini gratis kita bagi kepada masyarakat. Kalau yang teknis sipil, itu bangunan konservasi tanah dan air, seperti embung, gali plak, dan penahan. Agar nanti tutupan lahan, yang kritis baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan ini, menjadi lebih hijau, terutama di kawasan-kawasan hulu. Upaya pemulihan dan pelestarian alam terus dilakukan oleh BPDAS Kapuas secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilannya ditandai dengan berkurangnya lahan kritis di Kalbar dari 969.000 hektar menjadi 715.000 hektar. Atau terjadi tutupan lahan kritis seluas 254.000 hektar pada periode 2020 hingga 2022. Pemirsa, sorghum yang merupakan tanaman pengganti nasi yang tinggi serat dan bebas gluten dapat diolah menjadi berbagai produk makanan. Salah satunya adalah kerupuk. Bila umumnya kerupuk hanya memiliki kandungan kalori yang tinggi dan lemak jenuh, namun tidak berlaku lagi pada kerupuk sorghum yang kaya sekali akan gizi. Yuk saksikan cara pembuatannya pada video berikut ini.
Masyarakat umumnya memanfaatkan sorghum sebagai sumber pangan pengganti nasi. Tapi, di tangan Ilma, seorang ibu rumah tangga, tanaman sorghum disulap menjadi cemilan kerupuk yang enak. Untuk membuat kerupuk, Ilma menggunakan sorghum putih yang didapatkannya langsung dari petani di Garut, Jawa Barat. Sorghum tersebut kemudian direbus hingga airnya meresap sempurna ke dalam butiran sorghum dan bertekstur seperti nasi. Kemudian, barulah dikukus. Setelah tekstur sorghumnya lembek, berilah campuran tepung tapioka dan bumbu, yaitu bawang putih dan bumbu probiotik supaya rasanya gurih. Selanjutnya, adonan sorghum tadi diaduk hingga kalis, lalu dibentuk menjadi seperti pempek lenjer agar padat. Kemudian, direbus kembali. Nah, supaya adonan kerupuknya renyah, maka adonan berbentuk lonjong tadi diiris tipis-tipis dan dijemur di bawah sinar matahari selama 1 hari. Setelah itu, baru udah digoreng. Agar kerupuk matang sempurna, maka sebaiknya digoreng dengan api sedang. Setelah matang, lalu ditiriskan dan siap dinikmati. Meski cemilan tersebut terkesan sederhana, namun ternyata kaya manfaat gizi loh. Dan hal inilah yang menjadi tujuan dari usaha yang didirikan Ilma sejak 2021 tersebut. Selain sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat mengenai makanan sehat, Ilma ingin kelak usaha rumahannya tersebut bisa berkembang luas sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitarnya. Visi saya ya menciptakan benar-benar makanan sehat ya, olahan-olahan sehat. Jadi yang pertama itu olahan sehat, terus yang keduanya meningkatkan kesejahteraan lah masyarakat. Jadi ketika nanti saya sudah punya buyer, kan mau nggak mau menambah karyawan. Nah saya juga ingin merekrut misal saudara atau apa yang membutuhkan. Nah jadi maksudnya lapangan kerja lah ya, membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Selama 3 tahun belakangan, Ilma dibantu ibunya dalam memproduksi kerupuk sorghum. Kerupuk tersebut dipasarkan dalam kemasan 500 gram dengan 2 varian rasa. Pemirsa Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.